Aduh. Aduh. Tet 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 tet. Nonton. Kan ngapo diem galau kamu? Aduh. Hah? Aduh. Aku ada dua jadul di sini. Iya, kok bisa akor sih? Nggak tahu Sin ngapo kamu sin apa-apaan ini? Shan. Diakor-akori. Bukan, Shan. Mama udah pacak jadi anaknya Ciwan ceritanya. Bajunya mirip kami berdua. Hah? Bajunya mirip. Ah. Aku jadi ingat film SpongeBob itu nah. Oh, yang Tuan Crab. yang dia pas. Punya anak iwak paus. Yo. Jangan. Tapi itu kan dia pas ngelawan. Pintar kali dia abangku ya. Dapo iwak paus yo aku ada. Nah, ini kosong ya. Ini kosong. Oke, Bu, coba Nah. ditarik dong 1 2 3. Wah. Nah, coba tarik Pusing dong. aku. Coba dibaca. Apa coba diliatin. Hei, ini papi ini punya udah, eh. punya kain juga papi nah. Jengok dulu. Oh, papi. Jangan baca nganu kana. Jengok. Papi juga baca. Jengok. Ini masuk di sini ya. Nah, kainnya. Nah, masuk di sini. Jengok. Jangan Masuk ide. baca. Apa? Duit jadi apa tadi? Jadi tulisan dari Hah? hati, dari hati. Jadi hati. Nah, Dari ini hati. papi masukin. Kamu ya? Kamu ya? Hilang lah kamu. Mana aduh? Bos papi, sama seperti hatiku hilang. Lari ke dia. Nah, ngapa main? Daripada kita bosan ngomong tak keruan-keruan cek ini dah kita tanya produser kita. Nah, Apa harapan produser kita untuk dia sekali masuk. Jadi Tadi kalau yang belum kenal, ini ini Produser yang baik hati. Ah. jadi apa keinginan Kak Pai tentang berita Zero ini ke depannya? Berita Zero ini harapannya semoga bisa tetap jalan. Panjang episodenya. Amin. Amin. Sponsor yang pasti. Amin. Banyak sponsor ke bawah ini. Mendekati sponsor kita baca stop. Adanya Kate vitamin gitu. Iya bener. Kodiki mulai lagi nyales lagi gitu. Harus semangat. Kok Diki kapan ngajak aku sering berasa lagi? Kang Odin, kita training lagi. Kita dapat 24 SKS. Siap. Iya. Nah, Kak, coba kamu pula tunjuk sakti itu Kak. Ada tunjuk berita sakti. yang Oh ya, ada beritanya di Pucuk itu. Kepolisian Resort Kota Palembang melakukan rekonstruksi 2 pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap Ruslan Sani, sopir taksi online yang terjadi di Gandus pada 28 Desember 2019 lalu. Di dalam rekonstruksi tersebut, terjingok 2 pelaku secara jelas ngejalan ke aksinya hingga membuat nyawa korban Ruslan Sani sampai hilang. Keluarga korban yang hadir dalam rekonstruksi tersebut tidak kuasa menahan tangis dan amarah. Terlebih lagi saat kedua pelaku meraga ke adegan pembunuhan korban. Saat selesai rekonstruksi, beberapa keluarga korban yang emosi tadi langsung deketi para pelaku dan mukuli pelaku. Karena lateganian sampai ngilang ke nyawa korban. Para pelaku kini harus menghadapi proses hukum yang berlaku dan tinggal menunggu vonis hukuman yang akan diberikan saat di pengadilan KG. Balap liar mungkin tidak pernah asing lagi kedengaran di telinga kita. Mungkin itu yang di daerah Jakabaring, daerah Patal, ataupun daerah seputaran Demang Lebar Daun. Pernahkah kita bayangkan sekelompok anak muda atau anak baru gede yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa disadari oleh mereka? Sepertinya kadang beragam. Ada yang bertaruh dengan uang atau kadang dengan kendaraan itu sendiri. Seperti yang sering kita lihat setiap malam minggu atau Sabtu malam. Begitu ramai yang ikut kegiatan balap liar, bahkan penonton pun sering sepanjang jalan itu tertutup dengan penonton, baik itu kanan maupun kiri.
kendaraan. Itu yang sering dimanfaatkan oleh anak-anak buat melakukan tindak kejahatan, karena mereka berkumpul dengan kelompok dan seperti yang lebih kita kenal dengan geng. Apakah kita bisa membayangkan kalau balap liar itu memakan korban atau merenggut nyawa si pengemudi itu sendiri? Tidak bisa kita bayangkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada anak muda, carilah olahraga yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan bermanfaat juga bagi daerah itu sendiri. Seperti upayakan kegiatan hobi kita itu di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti sirkuit yang sudah dibuat dan segala macam tempat olahraga yang ada di Sumatera Selatan ini. Kalau kita bayangkan si pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan terjadi tabrakan, bagaimana kita membayangkannya? Antara dua, kalau tidak rumah sakit, pasti kuburan. Jadi untuk anak-anak muda, buatlah olahraga itu yang bermanfaat, karena nyawa kita cuma satu. Sayangi keluarga kalian, sayangi teman-teman dekat kalian, dan raihlah prestasi dengan yang hal-hal yang positif, bukan di jalanan. Setelah itu juga dalam segi pelanggaran lalu lintas itu sangat membahayakan baik pengemudi sendiri ataupun orang lain. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk adik-adik warga Sumatera Selatan, berhenti. Carilah olahraga yang sangat bermanfaat bagi kalian dan keluarga kalian. Sekali lagi tip dari Katim Heri Gondrong. Selamat sore, salam pecah sikil. Bocor galon. Ini anak kita. Ah.